Halo Telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ruben Amorim dipercaya ingin menggait kiper baru musim panas mendatang. Meski begitu, Andre Onana berniat untuk bertahan di Manchester United dengan ia melihat United sebagai satu-satunya klub di mana ia ingin bermain saat ini. Ya, menurutku wajar lah kalau seorang pelatih ingin mencari kiper baru. Ya, gimana? Andre Onana apa yang mau diharapkan gitu loh. Sudah berapa banyak kesempatan yang diberikan, tapi ya selalu ada individual error yang dilakukan oleh Andre Onana. Menurutku ya orang sekali Amorim pun pasti sadar ini kiper apa sih gitu. Kok blundernya tuh ada saja, errornya tuh selalu ada di setiap pertandingan, selalu ada lelucon yang ingin ditunjukkan oleh Andre Onana gitu loh. Ya maksudku Onana ini nggak perlu lah sampai bilang Manchester United adalah satu-satunya klub yang ingin dia bela. Ya iyalah wong kamu dibayar kok. Ya kamu pasti bilang gitu. Dan kalaupun mencari klub lain ya agak kayaknya juga cukup kesulitan gitu loh untuk mencari tempat baru bagi Andre Onana. Makanya dia juga tetap dengan statement ingin bertahan di Manchester United dan Manchester United satu-satunya klub yang ingin dia bela. Ya gimana ya? Kalau kita lihat berdasarkan isu-isu yang ada, kabarnya memang Manchester United ingin mencari kiper baru. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Manchester United seperti Kobel, kiper dari Borussia Dortmund, terus James Trafford, dan sekarang yang terbaru ada kiper dari AC Milan, Mike Nan, itu juga rumornya sedang diincar oleh Manchester United. Nggak apa-apa, aku sendiri sih lebih berharap Manchester United fokus untuk mendatangkan kiper baru juga di musim panas mendatang. Nggak bisa loh, maksudku oke lah, di musim panas mendatang Manchester United memprioritaskan untuk mendatangkan striker baru, striker yang berpengalaman harusnya. Tapi ya, kalau misalkan strikernya ini mencetak gol ya, sedangkan Manchester United selalu kebobolan lebih banyak dari gol yang dicetak, tetap saja kalah. Tetap saja sulit untuk meraih kemenangan. Nah, antara lini pertahanan, kiper dengan lini serang ini kan harus sama-sama stabil gitu loh. Oh, lini serang mencetak gol terus. Nah, lini pertahanan juga jangan sampai kebobolan lebih banyak dari gol yang dicetak. Dan Andre Onana sebagus-bagusnya lini pertahanan selalu ada individual errornya menurutku dan harus mencari kiper baru untuk menggantikan Andre Onana. Kalau Altay Bayindir oke lah. Memang masih memiliki harapan selama dia tidak cedera. Kalau misalkan dia sampai akhir musim nanti tampil bagus ketika diberi kesempatan, tidak menutup kemungkinan di musim panas mendatang dia akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Nah, dari sini bisa kita lihat pentingnya mendatangkan kiper baru. Ya, siapapun kipernya menurutku setelah belajar dari performa Andre Onana, aku yakin Manchester United juga nggak buta ya. Jadi pasti dia melihat bahwa mendatangkan kiper baru adalah sebuah kewajiban. Dan Andre Onana kalau ada peluang untuk dijual, nggak apa-apa jual aja. Maksudku maksimalkan Altay Bayindir dan kiper muda akademi sambil mendatangkan kiper baru yang berpengalaman. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Patrick Dorgu dan Eden Hazard siap dipanggil untuk masuk dalam skuad Liga Eropa pada hari Kamis melawan Real Sociedad. Tetapi si DOB tidak memenuhi syarat untuk kompetisi tersebut. Ya agak repot juga ya. Pasalnya pemain-pemain ini kan masih sangat muda juga. Terus Patrick Dorgu, Eden Hazard ini kan sama-sama pemain baru yang didatangkan di bursa transfer musim dingin kemarin. Memang secara kualifikasi dia cukup memenuhi standar dan secara persyaratan dia juga memenuhi standar. Karena apa? Karena Patrick Dorgu dan Eden Hazard ini didatangkan untuk masuk ke dalam skuad utama Manchester United.
Sedangkan kenapa si Dobi ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kompetisi Eropa? Yang pertama dia secara usia masih sangat muda, terus yang kedua dia tidak masuk ke dalam skuad utama Manchester United musim ini, dan yang ketiga dia juga belum lama bersama tim akademi, jadi kan dia baru pindah di musim panas ini kan. Jadi kan dia baru pindah di musim panas kemarin. Secara jam terbang juga masih belum banyak, dan dia juga tidak dimasukkan ke dalam tim B, maksudnya didaftarkan ke dalam tim B. Maka dari itu si Dobi sampai selesainya kompetisi Europa League ini dia tidak bisa dimasukkan. Ya sangat disayangkan ya kalau kita melihat lini serang yang ada untuk saat ini, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Garnacho. Ketika si Dobi ini bisa menawarkan sesuatu yang lebih, tapi dia karena regulasi-regulasi itu dia tidak bisa dilibatkan ke dalam kompetisi Europa League. Ya memang sangat disayangkan, tapi namanya regulasi ya kita tidak bisa menyangkal gitu loh. Kita tidak bisa menyalahi aturan yang ada. Tapi di lain sisi dengan diikut sertakannya Patrick Dorgu dan Eden Heaven, aku melihat masih ada sedikit harapan bagi Manchester United untuk tetap memperjuangkan kesempatannya di kompetisi Europa League, karena ini merupakan satu-satunya kompetisi yang masih bisa dijalani Manchester United ya, karena kemarin sudah tersingkir di FA Cup, dan kompetisi Premier League juga masih sulit bagi Manchester United menurutku untuk bisa terus menjajaki peluang masuk ke dalam 10 besar gitu loh. Makanya kompetisi Europa League ini satu-satunya kompetisi Eropa yang wajib mempertaruhkan apa ya, wibawa Manchester United secara habis-habisan gitu loh. Kalau ingin derajatnya itu terangkat sampai akhir musim nanti dan musim berikutnya gitu loh. Yang memenangkan Europa League satu-satunya harapan. FA Cup sudah tersingkir, otomatis tidak ada peluang untuk mengikuti kompetisi Europa League musim berikutnya. Nah, kalau misalkan Europa League pun tersingkir, ya tidak ada kesempatan untuk tampil di Champions League musim depan, dan otomatis Manchester United akan terkena denda 10 juta pound sterling dari Adidas. Terus yang kedua, di Premier League sudah nggak mungkin finish di 4 besar. Finish di peringkat 7 pun itu sudah pencapaian yang sangat bagus menurutku kalau misalkan bisa. Tapi kan peluangnya juga sangat sulit. Jadi otomatis kalau gugur di Europa League, ya nggak mengikuti kompetisi apa-apa Manchester United. Kompetisi Eropa apapun di musim berikutnya. Europa League nggak masuk, Champions League nggak masuk, ya Liga Melon pun belum tentu gitu loh. Ya begitulah nasib menjadi fans Manchester United saat ini gitu loh. Memang masih sangat terseok-seok sampai akhir musim. Ya kita mau berharap apa? Kita berharap aja dengan kondisi yang ada sekarang dan peluang yang ada dimaksimalkan aja dengan baik sampai akhir musim. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Real Betis ingin membuka pembicaraan dengan Manchester United dalam beberapa hari mendatang mengenai kesepakatan permanen untuk Anthony. Betis siap menawarkan 20-25 juta euro, tetapi United menginginkan setidaknya 40-50 juta euro. Hei, jangan bercanda ya, Real Betis ini. Anthony harga 20-30. Maksudku itu iki tuku pemain mes 100 juta loh. Ya oke lah turun, tapi value-nya jangan seanjlok itu tetap kurang ajar namanya. Karena memang apa ya, aku sih sebagai fans ya, sebagus-bagusnya Anthony ya bersama Real Betis, tetap dia kalau misalkan kembali bersama Manchester United itu kembali mengalami kesulitan. Jadi performanya dia sampai akhir musim bersama Real Betis ya tujuannya agar di musim panas mendatang dia bisa dijual dengan value yang relatif bagus gitu loh. Oh, ini layak dikasih harga mahal. Lihat bersama Real Betis, dia tampil bagus, tampil gini. Tapi bukan untuk kembali lagi bersama Manchester United, enggak. Tujuannya memang agar ketika dia dijual di musim panas mendatang, harganya masih lumayan oke lah. Manchester United masih bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan gitu loh. Enggak keuntungan sih, rugi sebetulnya, jual rugi. Tapi ya gimana lagi, maksudku ruginya ya jangan
banyak-banyak gitu loh, Masku, turun 50% masih oke gitu loh. Jangan 20, 30, kurang ajar. Ini masih masih ada peluang untuk dijual mahal kalau Anthony menurutku dibandingkan pemain-pemain seperti Sancho gitu ya. Kalau Anthony ini dari sisi attitude gitu masih bagus gitu loh. Etos kerjanya masih oke gitu loh. Makanya dia masih layak kalau dihargai 40 sampai 50 jutaan gitu loh. Ya pasti di musim panas mendatang akan ada negosiasi lebih lanjut yang cukup intens menurutku untuk menjual Anthony. Tapi aku nggak berharap dia kembali lagi ke Manchester United sih. Kasihan, kasihan dianya gitu loh. Kasihan karirnya sendiri gitu. Manchester United ini klub yang tekanannya terlalu besar gitu loh. Semua pemain pasti akan merasakan sendiri kalau bermain untuk United tekanannya sebesar apa. Tekanan dari fans, dari klub, dari media. Nah itu, waduh, kacau. Jadi aku berharap Anthony ini bisa tetap dijual tapi dengan harga yang masih masuk akal. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United mengincar transfer di musim panas mendatang untuk menyaingi Arsenal dan Liverpool dalam penandatanganan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gimana ya? Kalau kita lihat Martin Zubimendi ini sebetulnya melihat berdasarkan kebutuhan skuad yang ada sekarang, kalau butuh ya pasti butuh Manchester United. Karena di lini tengah juga opsinya masih sangat terbatas gitu loh dan sangat terlihat kalau misalkan Kobbie Mainoo absen ya. Tandem dari Manuel Ugarte juga nggak ada. Casemiro juga sudah bukan waktunya. Christian Eriksen juga sudah bukan masanya lagi. Kontraknya juga akan habis di musim panas mendatang. Dan kalau aku melihat Martin Zubimendi ini kan lebih ke gelandang bertahan. Mungkin bisa jadi opsi yang bagus di lini tengah Manchester United. Bisa jadi tandem yang bagus bagi Manuel Ugarte atau bisa jadi rotasi yang bagus bagi Manuel Ugarte kalau misalkan Manchester United mendatangkan pemain lain di lini tengah. Karena pemain ini juga secara performa menurutku cukup stabil bersama Real Sociedad. Secara positioning dia lumayan bagus untuk mengisi gelandang tengah dan menurutku ya dari sisi taktikal dan bertahannya luar biasa pemain ini. Cover areanya juga lumayan luas menurutku Martin Zubimendi ini dan pemain-pemain asal Spanyol ini kan secara taktikal kan sangat bagus ya dan ini yang menurutku tipikal-tipikal pemain yang juga dibutuhkan oleh Manchester United gitu loh. Bukan hanya bermain dengan kick and rush, counter attack, tapi pemahaman untuk menstabilkan lini tengah itu juga penting kalau misalkan ingin skema 3-4-3 ini bisa diterapkan dengan bagus gitu. Secara market value menurutku cukup mahal ya, berada di angka 60 jutaan untuk saat ini. Entah Manchester bisa membelinya atau tidak, tapi menurutku ini bisa jadi opsi bagus yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Terlepas beneran dibeli atau enggak di musim panas mendatang, ya lini tengah tetap belum stabil menurutku, tapi yang lebih urgent tetap di lini serang. Nah, tapi kalau ada peluang untuk mendatangkan pemain ini, ya nggak ada salahnya juga. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.